Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3, khususnya penguji untuk uji kinerja. Perkenalkan, saya Pugu Rismadi Ismail, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga. Saya mengampu mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan formulir pendaftaran saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 3 ini dalam kegiatan uji kinerja. Berikut formulir pendaftaran saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video kegiatan praktek mengajar saya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu penguji, pemirsa sekalian, mohon masukannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di mata pelajaran kita hari ini. Hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa silahkan dipimpin oleh Alex selaku ketua kelas, silahkan. Terlebih baik dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas studi kasus dengan membuat proyek dengan kata kuncinya web profesional menggunakan framework Laravel. Jadi judul topik yang akan kita angkat itu membuat website secara profesional. Nah, kemudian sebentar. Nah, saya mengingatkan untuk adik-adik sekalian untuk 3M ya. 3M apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan menjaga jarak. Oke, udah hafal semua ya. Nah, ini ada 3M yang baru di sini. Ada yang namanya 3M untuk kita tahu cara kerja virus. Jadi M yang pertama itu mengenali virus, yang kedua itu melawan penyakit dengan memproduksi antibodi. Jadi si virus tadi kalau masuk ke tubuh kita, dikenali sama tubuh kita, kemudian sama tubuh kita itu dia setelah dikenal, dia akan memproduksi antibodi. Nah, setelah dia memproduksi, M yang terakhir adalah mengingat penyakit dan bagaimana cara melawannya. Nah, ada 3M. 3M-nya cara kerja vaksin ya. Ya, ini mengenai protokol kesehatan lah. Nah, ini ada sedikit apa ya namanya? Motivasi ya. Atau pengingat quote lah kata-kata mutiara. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ini udah sering dengar kan? Nah, kita coba. KD yang akan saya bahas, yang kita bahas kali ini adalah KD mengenai atau kompetensi dasar memahami model view controller dalam pemrograman berorientasi objek. Untuk KD pengetahuannya. Untuk KD keterampilannya, mempresentasikan model view controller dalam pemrograman berorientasi objek. Nah,
Di pertemuan sebelumnya sebetulnya sudah dibahas ya. Di pertemuan sebelumnya sebetulnya sudah dibahas, tapi fokus kita itu untuk indikator yang 431, 432 dengan 433. Jadi fokusnya ke membuat kembali proyek yang sudah pernah dikerjakan di pertemuan sebelumnya, kemudian dikembangkan kembali, dan yang terakhir menunjukkan proyek sederhana tersebut, proyek sederhana aplikasi berorientasi objek berbasis MVC. Jadi itu dipresentasikan, direkam lah nanti. Ya, fokusnya di 3 poin ini. Dan yang terakhir menunjukkan proyek sederhana tersebut, proyek sederhana aplikasi. Nah, untuk absensi sebetulnya bisa menggunakan di portal belajar sudah saya sediakan ya. Nah, kalau di tatap muka seperti hari ini kan ada di bawah ya, biasanya ada pakai tapping RFID. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin mereview yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari apa? Nanti saya minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan. Nanti saya tanya ya. Random aja sih. Dari Dea dulu deh. Sampaikan, share, berbagi ke kita semua. Yang dimaksud dengan model pada Laravel itu apa? Ya, silakan. Model itu adalah berfungsi untuk membantu seseorang dalam pengelolaan basis data, seperti memasukkan data ke basis data dan pembaruan data dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan sama Dea mengenai model. Karena gantian yang laki-laki ya, yang cowok. Yang cowok saya minta untuk Kukuh menyampaikan controller itu apa. Ya, controller berfungsi untuk menghubungkan view dan model dalam setiap request dari user, seperti itu. Ya, jadi untuk refleksi pembelajaran di pertemuan sebelumnya, review pembelajaran sebelumnya sudah, kita bisa lanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya. Sebelum lebih jauh lagi, Bapak akan bahas materi yang lebih advance-nya lagi. Nah, sebelum lebih jauh lagi, Bapak akan mencoba sharing, berbagi. Sebetulnya kita membuat website ya, proyeknya. Membuat website ini manfaatnya apa sih? Nah, ini salah satu contoh mockup dari website profil ya, website perusahaan. Di sana ada header, komponen-komponen dari website ada header, kemudian ada apa lagi di sana? Kemudian ada ini apa namanya? Banner, itu jumbotron kalau di Bootstrap ya. Kemudian yang di sini cut, boleh cut di sini katalog ya. Cut biasanya kalau udah pakai framework Bootstrap dia cut Bootstrap. Nah, kita lanjutkan untuk materi website profesional yang item yang ketujuh, poin yang ketujuh, itu adalah visual. Yang mempengaruhi visual apa? Itu huruf, font, warna, kemudian ada layout juga. Kemudian ini jenis-jenis website. Tadi sebelum kendala teknis tadi, kita bahas blog. Kemudian di bawahnya itu ada toko online. Toko online tujuannya udah jelas, menawarkan produk atau layanan, bentuknya toko, ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nah itu toko online. Kemudian ada website bisnis. Website bisnis
di dalamnya dia fokusnya adalah branding dari bisnisnya. Jadi nge-branding dari bisnisnya. Kalau bisnisnya fokusnya dia ke digital content creator misalkan. Misalkan YouTuber dia pengen buat website bisnisnya dia. Ya perusahaan itu. Nah perusahaan yang tadi yang mengelola mengenai digital content creator, dia akan nge-branding di sana. Mungkin tidak hanya satu YouTuber. Misalkan YouTuber ya, digital content creatornya. Dia ada beberapa misalkan satu manajemen. Nah, itu untuk website bisnis. Website pribadi lebih ke perorangan. Nah, seperti kalian udah kelas 12 kan ada yang punya website pribadi kan sebagai website portofolio. Ada ya. Kemudian ada website pemerintah, biasanya kalau di Indonesia itu belakangnya ada tld-nya .go.id. Nah, misalkan depok.go.id. Nah, itu punya pemerintah. Kemdikbud.go.id. Jadi go.id itu TLD, top level domain. Belakangnya ID pasti Indonesia. Kemudian ada website majalah atau portal berita. Ini udah umum ya. Contohnya kayak Detik. Kemudian ada website berita yang lain misalkan PPO. Jadi kalau nggak bisa diakses, saya share nanti. Ya, tinggal itu juga masih proses di sana instalasi proyek Laravel-nya. Sudah selesai proyek Laravel. Oh itu yang Voyager. Kalau koneksinya aman tidak masalah ya. Yang lain, project Laravel-nya dulu diinstal. Selesai nanti baru lanjut ke package Voyager-nya. Jadi nanti kalau udah selesai instalasi package Voyager kan enak tuh, tinggal drag and drop. Kayak seperti drag and drop tapi bukan drag and drop juga. Tinggal parameternya aja. Oh, tambah kolom, tambah tabel, pakai relasi, coding, mudahnya di sana. Nah, kita pindah direktori dulu ke project-nya. Kemudian kita coba ikutin yang di sini di LKPD, Composer require TCG Voyager. Jadi ini fungsinya untuk menginstal package yang namanya admin Voyager. Nah, ini proses instalasi itu tergantung juga sama koneksi. Nah, ngebut nih sekarang.
Ada yang kendala untuk instalasi Voyager? Ada kendala? Masih proses koneksi ya? Ya, harap sabar, harus ditunggu kalau koneksi. Nah, sambil menunggu ini sudah berdasarkan kelompok belum posisi duduknya? Belum. Belum. Ya, kita bisa lanjut lagi. Nah, ini kalau koneksinya terkendala, jadinya dia revert ke versi sebelumnya, kembali ke versi sebelumnya. Jadi tadi koneksinya kendala, untuk instalasi package pun gagal. Ini harus diulang lagi. Jadi kalau koneksi kendala ya jadinya seperti yang atas ini. Koneksinya kendala dan kita makanya berjamaah. Masih proses menunggu instalasi. Yang lain sama, koneksi juga. Kendala koneksi ya. Nah, ini lumayan nih, koneksinya agak lebih baik. Sudah bisa install. Nah, kemudian mengubah koneksi ini seperti biasa di Laravel ya, mengubah koneksi hostnya localhost, database-nya diganti, disesuaikan, username-nya juga disesuaikan, password-nya juga disesuaikan. Dan jangan lupa di sini app URL-nya, app URL yang ada di sini itu harus sampai portnya. Jadi kalau misalkan di hosting pun juga detail. Jadi tidak hanya localhost, tapi localhost 8.000. Jadi koneksinya dulu. Nah, kita buka menggunakan kode editor. Masih loading ya. Sebentar. Admin Voyager. Nah, ini yang pertama kita ganti .env konfigurasinya. Database-nya nanti kita buat, ini belum dibuat, tapi kita tentukan aja. Admin Voyager misalkan. ATM underscore Voyager. Username-nya root, password-nya kosong. Localhost app
URL-nya 8.000, portnya dituliskan. Jadi ini harus spesifik. Nah, kemudian juga jangan lupa sum-nya dijalankan. Nah, tadi belum jalan sum nggak apa-apa kan? Tapi kalau sekarang udah koneksi ke database, si sum-nya harus jalan. Jadi sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, pastikan sum Apache sama MySQL service-nya itu running. Ya, buat database dulu ya. Nah, ini saya karena di MacBook, itu saya punya dua service Apache. Yang satu itu di Exam, Apache di Exam. Satu lagi Apache instalasi dari OS X-nya, dari Mac-nya. Makanya yang kebaca itu yang dari Mac. Ini harus saya matikan dulu, baru saya jalankan yang di sini. Apache yang dari SAM. Jadi kalau ada dua itu suka bentrok. Ya sama kayak di Linux, di Windows sering ya. Di Windows itu kadang-kadang kalian itu nginstal SAM di D, terus nginstal lagi SAM di C, gitu kan? Atau nginstal paket installer yang lain, misalkan Laragon. Terus ada apa lagi sih paket installer di Windows itu? SAM, Laragon, WAM server. Nah, itu suka bentrok tuh. Nah, ini udah. Nah, koneksi ke internetnya ngaruh ke lokal juga. Localhost-nya belum jalan ini. Nah, akhirnya. Nah, misalkan tadi saya buatnya nama database barunya adalah ADM Voyager. Sini ADM Voyager. Kemudian database-nya sudah dibuat, kita ikutin yang ada di LKPD. Di LKPD setelah settingannya sudah, kita install dengan PHP Artisan Voyager install. Jadi pastikan sudah connect, database-nya ada, baru kita install. PHP Artisan Voyager install.
Ini juga kecepatannya juga berbeda-beda ya. Connection reviews. Connection reviews. Jadi ini koneksinya ditolak. Jadi kalau ada kendala kayak gini, migrating the database table into your application. Database config filenya salah. Benar nggak di sini? Di sini namanya database-nya ADM Voyager, hostnya 127.0.1, portnya 3306. Saya agak ragu. Di saya udah saya rubah kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih portnya 3316. Saya coba lagi ya. Jadi koneksinya ditolak. Ini tandanya koneksi ke database-nya ditolak. SQL State Connection Reviews. Kita coba lagi. PHP Artisan Voyager install. Nah, di sini kan running. MySQL-nya running. Nggak ada masalah di sini. Yang jadi masalah si MySQL-nya ini. Nah, ini jalan ya. Nah, tadi kan ditolak karena si port database-nya itu nggak sesuai. Di sana tidak dituliskan port tidak sesuai, tidak ada. Tapi karena berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini contoh tadi sebelumnya migrasi database. Kalau di Laravel kan ada migration kan, dan dia harus hasil migrasi itu ditampung di sebuah database. Nah kalau ditolak seperti ini, SQL Connection Reviews 2002. Nah ini koneksi ke database-nya bermasalah. Karena saya ingat MySQL juga tidak hanya satu server di laptop saya, tapi ada dua. MySQL dari Exam sama satu lagi MySQL yang ada dari saya install terpisah. Makanya yang dari Exam itu portnya beda. Nah setelah diganti dia baru jalan. Jadi si Voyager-nya memigrate dengan kondisi database-nya sudah nggak ditolak lagi, sudah cocok, usernya cocok, portnya cocok, hostnya cocok. Ini tinggal lanjut. Nah, koneksi ke internetnya ngaruh ke lokal juga. Lokal hostnya belum jalan ini. Nah, akhirnya. Nah, misalkan tadi saya buatnya nama database barunya adalah ADM Voyager. Di sini ADM Voyager. Kemudian database-nya sudah dibuat, kita ikutin yang ada di LKPD. Di LKPD setelah settingannya sudah, kita install dengan PHP Artisan Voyager install. Jadi pastikan sudah connect, database-nya ada, baru kita install. PHP Artisan Voyager install.
Ini juga kecepatannya juga berbeda-beda ya. Connection reviews. Jadi ini koneksinya ditolak. Jadi kalau ada kendala kayak gini, migrating the database table into your application. Database config filenya salah. Benar nggak di sini? Di sini namanya database-nya ADM Voyager, hostnya 127.001, portnya 3306. Saya agak ragu. Di saya udah saya rubah kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih portnya 3316. Saya coba lagi ya. Jadi koneksinya ditolak. Ini tandanya koneksi ke database-nya ditolak. SQL state connection reviews. Kita coba lagi. PHP Artisan Voyager install. Nah, di sini kan running, MySQL-nya running. Nah, administrasi dulu. Nah, berarti kan di sana ada data dulu, kita mata pelajaran. Terus administrasi dulu itu apa aja ya? Nah, itu udah dibagi. Database-nya berapa lama? Siapa bikin, siapa bikin. Nah, itu sih masuk. Yang ini balik lagi aja, udah diskusinya. Tinggal review refleksi pembelajaran. Tadi kebalik ya. Alek ya. Di sore hari ini kita udah belajar dari siang tadi ya. Kita udah belajar dari siang. Jadi untuk kegiatan hari ini kan proses pembelajarannya sudah selesai semua ya. Tadi sudah diskusi juga, sudah praktek, sudah mencoba. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya saya mau merefleksikan dari kalian ya, yang sudah dipelajari hari ini apa. Jadi perwakilan siswa ya. Tadi di sana, kami yang di tengah. Gisel silakan sampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan. Package builder yang dipelajari hari ini kurang lebihnya itu ada visual dan non visual. Yang visualnya itu terdapat dua, yaitu Voyager dan Laravel. Yang untuk non visualnya ada Invium dan Laravel Admin. Yang dipelajari tadi. Yang dipelajari tadi. Lebih apa? Voyager. Kelebihannya, keuntungannya. Kelebihannya pakai admin Voyager itu mudah di customize, terus gampang bikin CRUD, jadi nggak usah bikin CRUD lagi, terus mudah juga diaplikasikannya. Jadi itu aja sih.